Jadi ada beberapa hal yang nanti tidak cuma satu, ada beberapa macam karena sebenarnya banyak. Maka dari itu saya cicil satu. Kalau kita buka semua itu banyak sebenarnya. Tetapi kalau kita tahu tapi tanpa kita tahu bagaimana cara kita untuk membantu anak kita mengerti ini juga nggak akan ada gunanya. Jadi istilahnya cuman saya diberitahu kekurangan saya ini. Banyak listnya. Tapi saya nggak diberikan tahu bagaimana ini ya caranya. Itu kita bisa stres sendiri. Jadi saya pikir lebih bagus kita cicil sedikit demi sedikit, di mana saya berharap anak-anak kita akan, dan kitanya, yang penting juga ibunya ya, kita jangan stres, jangan menganggap wah masih banyak atau gimana, jalanin aja satu persatu seperti yang dikatakan Dokter Ali bahwa sebentar saya admin, bahwa kita yang perlu kita jalanin dulu, setelah itu kita lihatlah, kita evaluasi mungkin per 6 bulan atau per 1 tahun, bedanya apa anak-anak kita itu setelah kita melakukan banyak intervensi. Nah, di komunitas Dokter Sanjaya ini kan banyak intervensinya. Nah, jadi kalau saran saya ya diikuti yang bisa diikuti, tetapi kalau yang nggak bisa diikuti itu coba kita berpikir lagi apakah kita benar-benar punya halangan untuk mengikuti itu, karena semua yang disuggest ya di sini di komunitas Dokter Ali itu saya pikir itu adalah yang baik-baik ya, nggak ada yang kita Dokter Ali yang nggak mensuggest sesuatu yang negatif, semuanya itu positif. Oke. Nah, satu kemampuan, nah anak-anak yang diperlukan untuk mengikuti ini. Sebenarnya memang saya lebih banyak untuk anak-anak yang sudah verbal. Kalau non verbal, ya saya mungkin belum memberikan ini ya. Semuanya itu pakai gambar. Memang saya lebih banyak mengatakan ini kalau secara anak-anak itu kalau verbal seperti apa. Nah, kalau Anda yang mempunyai anak nonverbal, ya di sini saya juga pakai gambar-gambar. Dan kalau Anda merasa masih kurang mengerti untuk bagian anak Anda yang nonverbal, bisa langsung ditanyakan. Nanti kalau ada banyak pertanyaan di sini untuk anak nonverbal, mungkin saya butuh membuat lagi pertemuan yang khusus untuk anak-anak nonverbal. Jadi tolong diberikan masukan ke saya ya, untuk anak-anak yang nonverbal ini bagaimana? Apakah perlu saya buat seminar yang lain daripada yang ini? Ataukah Anda sudah cukup mengerti? Karena saya biasanya juga sudah memberikan awal-awal itu saya memberikan info kalau bagaimana mengajar anak-anak nonverbal. Semuanya bergantung pada input visual. Oke. Jadi ya itu ya. Tolong Anda berikan saya masukan tentang hal ini. Saya akan meneruskan untuk membicarakan mengenai topik kita hari ini. Kemampuan yang diperlukan untuk ini pastinya anak-anak ini harus yang sudah bisa komunikasi satu arah, baik verbal ataupun non-verbal. Ya, kalau non-verbal dengan dia merespon dengan gambar. Nah, atau biasanya anak-anak non-verbal itu dia bisa mengerti, tapi respon baliknya dia bisa, kalau yang memerlukan jawaban, dia bisa memberikan jawaban dengan gambar. Yang biasanya kalau anak verbal dengan secara verbal ya. Nah, itu harus bisa dulu.
Karena kalau nggak bisa kita nanti akan buletnya nanti punya kesulitan eh, untuk mengajarkan mereka kosakatanya. Nah, padahal untuk kosakata itu relatif ya. Nah, kosakata yang kita perkenalkan di sini adalah kosakata eh, yang sudah relatif bukan basic, tapi lebih ke arah advance ya. Mungkin nggak terlalu diperlukan kalau untuk anak-anak awal karena tidak mensupport untuk apa yang diinginkan. Seperti biasanya kalau awal-awal itu kita memberikan support untuk biasanya anak-anak itu bisa mengeluarkan memberitahu kita apa yang diinginkan. Nah, ini sudah lebih daripada itu. Oke, jadi kata benda, kata kerja, kata sifat, preposisi, nah, itu nanti bergantung pada kata-kata apa yang kita akan mau perkenalkan. Jadi kalau kita nanti mau memperkenalkan sesuatu, kita lihat anak-anak ini butuh kata ini. Kalau dia masih belum bisa, ajarkan aja dulu sebelum kita mau membicarakan subjek kita atau gambar yang mau kita bicarakan ke dia. Nah, dapat membaca. Nah, kalau membaca ini biasanya anak-anak yang sudah bisa membaca itu belum tentu bisa membaca akhiran dan sisipan. Nah, tetapi di sini kalau dapat membaca ini memang untuk anak yang verbal pasti, tapi verbal belum tentu bisa membaca. Nah, kalau nanti anaknya belum bisa membaca, saya juga berikan bagaimana caranya untuk bisa anak-anak ini walaupun tidak bisa membaca, kita bisa yang membacakan orang tua, tetapi anak masih akan tetap menunjuk per kata. Jadi kita juga mengajarkan ke dia kata ini artinya apa, walaupun target kita bukan membuat anak-anak itu tahu bahwa yang ditunjuk itu cara membacanya bagaimana. Ini hanya memperkenalkan, membuat anak-anak itu familiar dengan karakter alfabet yang diperkenalkan dalam bahasa Indonesia. Jadi nantinya pada waktu dia nanti bisa membaca atau mulai membaca, dia sudah pernah melihat kata-kata ini, apa karakter alfabet ini. Jadi lebih mudah bagi dia untuk menguasainya. Jadi jangan yang ketiga ini memang tidak harus, tapi kita masih perlu memperkenalkan dengan cara menunjuk. Terus dapat menulis kata dengan akhiran dan sisipan. Ini menulis ini juga karena kita nanti ada ada bukan permainan, ada nanti cara kita mengenalkan itu pakai membaca, pakai nulis gitu ya. Karena saya pernah bicara waktu itu bahwa untuk kita belajar sesuatu, kita menggunakan sensori kita. Nah, semakin banyak sensori yang terlibat dalam hal ini, semakin mudah apa yang kita pelajari itu masuk ke kita. Jadi biasanya kalau umpamanya kita sekolah di sekolah yang biasa, SD ya, biasanya lebih ke arah secara visual dan auditori. Memang terakhir ini banyak sekolah juga yang memberikan experience untuk mempelajari hal-hal yang dilakukan untuk memperkenalkan suatu proses. Experience sangat penting. Dengan experience, dengan melibatkan semua sensori, maka anak-anak ini lebih cepat memahami apa yang terjadi, apa yang mau kita perkenalkan, karena dia sudah mempunyai eksperimen, pengalaman melakukan hal itu, pengalaman berhubungan dengan benda-benda yang mau kita perkenalkan. Maka dari itu kalau umpamanya kita kan masih terus memperkenalkan kosakata, itu kayaknya kita pun orang dewasa itu masih terus banyak kosakata baru yang perlu kita pelajari
sepanjang hidup kita, walaupun sampai seperti saya sampai umur 50 pun, itu masih banyak kosakata yang saya tahu hanya terakhir-terakhir ini. Seperti emoji. Nah, dulu nggak ada kata emoji rasanya. Terus token atau top up. Nah, itu kan baru ada kata-kata itu terakhir gara-gara kita harus top up telepon, pulsa telepon kita, mungkin untuk data kita. Nah, yang seperti ini ya terus berlanjut lah. Jangan dipikirkan nanti anak kita akan sudah stop, anak saya sudah tidak perlu belajar kosakata lagi. Salah. Kosakata itu setiap hari harus ada, apalagi dalam konteks anak-anak kita itu yang masih mungkin kurang ya, atau karena hambatan mempelajari kosakata nggak sama dengan mulainya nggak sama dengan anak-anak, dan kecepatannya juga mungkin nggak sama dengan anak-anak yang lain. Maka dari itu untuk membantu mereka untuk memperoleh kosakata yang baru itu harus dilakukan. Nah, mengenai fokus. Nah, minimal 1 menit itu karena apa? Kan nggak mungkin kalau kita ngomong sebentar terus anak kita beralih fokusnya ke lain tempat. Akhirnya kan jadi ada anak yang dia tuh pinter, tapi karena fokus dan perhatiannya tuh cuma dalam hitungan detik, kita sulit untuk memperkenalkan sesuatu yang tidak menjadi minat atau interest-nya. Kalau dia minat atau interest, wah fokusnya bisa berjam-jam, oke. Tapi kalau nggak fokus, nah dia bisa mungkin cuma hitungan detik terus dia hilang. Nah kalau dia 1 menit, itu kita masih bisa memberikan sesuatu yang kita kenalkan. Setelah itu 1 menit dia hilang, itu masih memungkinkan lah. Nah, kalau enggak, kita sulit sekali. Jadi ibu kalau bapak mungkin, wah saya enggak berhasil, mungkin fokus anak kita yang kurang. Jadi kalau saya ada satu sesi juga untuk mengatakan meningkatkan visual fokus auditori pada anak. Nah itu harus dilatih. Karena fokus, kalau awal-awal sih fokus auditori itu sangat challenging, lalu sangat tantangan yang besar juga. Yang kedua baru fokus visual, karena visual mereka jauh lebih bagus daripada. Oke. Tujuannya adalah pengembangan kosakata, yang saya katakan bahwa kita harus mengembangkan kosakata ini terus-menerus, terus menyempurnakan kalimat atau frase yang dikatakan anak. Jadi anak kita nanti akan membuat kalimat atau frase yang seperti kita lah, mendekati kita. Jadi nggak aneh-aneh yang dikatakan itu kadang-kadang nggak dimengerti oleh orang yang nggak biasa berdekatan dengan anak kita. Jadi dengan ini kita punya target bahwa anak kita nanti akan dimengerti oleh orang lain yang nggak biasa di sekitar, dan juga dia akan mengerti kata-kata orang-orang baru yang ada di sekitarnya. Nah itu kan juga saya pikir itu keuntungannya tuh double impact ya. Jadi ini untuk pengayaan itu kenapa saya tulis 1, karena akan ada pengayaan kedua, ketiga, dan saya nggak bisa memberikan topiknya itu setiap kali topik, karena ini semua hanya untuk tujuannya 1, mengembangkan atau menyempurnakan atau meningkatkan satu arah atau 2 arah ya. Jadi dia juga
pemahaman terhadap kalimat atau frase yang didengar atau dibaca. Jadi dia lebih memahami yang dikatakan orang lain, terus meningkatkan kualitas atau keberhasilan perencanaan terhadap suatu kegiatan sehari-hari. Nah, nanti ada satu, saya itu mengenalkan suatu proses ya supaya anak-anak itu bisa membuat planning. Sebenarnya untuk proses itu diperlukan apa saja. Nah, sehingga apa yang direncanakan dia untuk dilakukan, dia sudah bisa mengantisipasi bahwa oh saya perlu ini dan ini. Dan pada waktu dia melakukan itu jadi nggak kurang ini, nggak kurang itu. Nah, kalau kita latih dia untuk bisa melakukan hal itu, ya, saya pikir itu hal yang nanti sangat berguna bagi dia supaya, eee, kalau dia nanti melakukan suatu pekerjaan yang melibatkan banyak yang ada prosesnya, yang melibatkan banyak yang diperlukan banyak benda, dia sudah bisa merencanakan itu dan apa ya, menyediakan hal itu sebelum hal itu terjadi. Jadi kita sudah membuat anak-anak kita itu bisa berpikir merencanakan, gitu.